Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Orang Islam itu ya kemarin yang sudah sampaikan lanjutannya kitab Nashihut ini ya. Orang Islam itu hendaklah berusaha dalam keadaan muslim. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau orang itu sudah muslim, apa secara otomatis meninggal dunia dalam keadaan muslim? Nah, ini pertanyaan. Jawabannya adalah ya tidak secara otomatis. Kita harus berupaya, harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar meninggal dalam keadaan muslim. Dalil yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa kalau orang itu muslim tidak secara otomatis meninggal dalam keadaan muslim, faqala muhbiron an Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Allah berfirman karena kabar dari Yusuf bin Yakub alaihi salam, gimana anta wali fid dunya wal akhirah, tawafani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Wahai Rabb, anggapnya gitu, engkau adalah penolong hamba di dalam dunia dan akhirat. Maka dari itu, matikanlah hamba dalam keadaan muslim. Nah, ini Nabi Yusuf ini, matikanlah hamba dalam keadaan muslim. Berarti ini menunjukkan orang itu tidak secara otomatis kalau agamanya muslim mesti meninggal dalam keadaan muslim. Belum tentu. Bisa saja di akhir hayatnya itu justru keluar dari agama, kemudian pindah ke agama lain misalnya, naudzubillah. Matikanlah hamba sebagai muslim. Walhiqni bisolihin, dan pertemukanlah hamba dengan orang-orang yang soleh. Wa anis saharati haisu amanu fatawa'atuhum fir'aunu bil uqubah. Dan juga sebaliknya, kalau orang itu agamanya bukan muslim, bukan secara otomatis meninggalnya non-muslim juga. Bisa saja menjelang akhir hayatnya itu pindah masuk muslim. Seperti hikayat masalah tukang sihir, ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian oleh Fir'aun agak diancam dengan akan disiksa. Awalnya itu kan kafir orangnya itu, awalnya memusuhi Nabi Musa, kemudian malah iman kepada Allah dan Nabi Musa dan diancam disiksa oleh Fir'aun. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang muslim tidak secara otomatis mesti meninggal dalam keadaan muslim, tidak secara otomatis. Dan begitu juga orang yang non muslim, tidak secara otomatis mesti meninggalnya itu tidak muslim, bukan. Karena Allah bisa saja berkehendak lain. Maka dari itu kita berarti harus senantiasa selalu husnudzon pada siapapun. Hatta kepada orang non muslim pun kita berusaha untuk husnudzon, itu tidak dosa kok. Siapa tahu orang yang non muslim itu suatu saat nanti masuk agama Islam, kemudian agamanya baik dan menjadi hamba yang taat, lebih taat daripada kita yang sudah muslim terlebih dahulu itu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, curahkanlah kesabaran terhadap kami. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah hamba dalam keadaan muslim. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam anna asa banihi. Ada apa? Allah menghikayakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berwasiat pada putranya. Juga Yakub berwasiat pada putranya alaihimussalam. Ya apa itu? Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ila akhir ayat fala tamutu illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat pada putranya. Nabi Yakub juga berwasiat pada putranya.
Inti wasiat itu fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa memohon kepada Allah meninggal pun dalam keadaan muslim. Apa artinya? Awalnya agamanya muslim. Ketika mau meninggal dunia malah keluar dari muslim, naudzubillah. Tidak ada gunanya. Yang paling penting itu akhir hayat itu baik apa tidak. Kalau memang baik ya termasuk yang baik juga. Karena bisa saja orang yang awal-awalnya itu tidak baik kemudian menjelang kematian menjadi orang yang baik. Bisa saja awalnya itu jahat luar biasa, menjelang kematiannya menjadi orang yang bertobat. Kan beruntung, karena orang yang bertobat itu bagikan orang yang tidak berdosa. Nabi Muhammad bersabda, apa sabda Nabi? At-taibu kama la dzanbalahu. Orang yang taubat itu bagian orang yang tidak berdosa. Secara utuh mati oleh Allah akan dimasukkan dalam surga. Walal insan al-ijtihadu fi hibdi islamihi wa taqwiyatihi bi lima amalla bihi min taatillah ta'ala. Kewajiban bagi manusia itu senantiasa sekuat tenaga menjaga Islamnya, memperkuat Islamnya bi fi'li ma amallahu bihi, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min taatillah, tentang taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sekuat tenaga menjaga Islamnya. Sekuat tenaga menguatkan Islamnya. Bagaimana caranya Islam kita akan menjadi kuat? Ya kita harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam, naudzubillah. Karena menyia-nyiakan perintah Allah bisa mendatangkan kita kepada kematian tanpa Islam. Apa artinya kalau meninggal dunia tanpa Islam? Dari muda sampai dewasa, sampai tua Islam, tapi menjelang kematiannya menjadi tidak Islam. Apa artinya itu semua? Lah ini bisa jadi kajian dan bahan untuk kita berpikir bahwa kita harus husnudzon pada siapapun. Andai kata kita husnudzon pada iblis misalnya ya, kelak tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi husnudzon pada manusia. Bagus, kita harus husnudzon pada siapapun. Apalagi sama muslimnya, harus husnudzon. Tapi kadang-kadang ya nafsu itu kalau sudah menjerumuskan pada manusia, lupa kendali. Jangankan pada manusia, pada Allah pun bisa su'dzon kok. Lah ini termasuk malapetaka yang sangat besar. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid dini wa ala istihfafi bihi. Karena meninggalkan perintah Allah itu menunjukkan berarti secara langsung atau tidak langsung meremehkan hak-haknya agama dan meremehkan Allah. Ini langsung atau tidak langsung. Kalau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini langsung atau tidak langsung berarti meremehkan hakul agama, hak-haknya agama. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadari. Maka hendaknya orang Islam harus waspada dan takut setakut-takutnya. Jangan sampai menyia-nyiakan umur-umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aidan ayyu janibal ma'asiyah wal asam. Dan hendaknya orang muslim itu senantiasa menjauhi kemaksiatan dan apapun bentuknya dosa-dosa, kecil maupun besar, harus diketahui, harus dijauhi. Jangan meremehkan dosa walaupun kecil. Nah, kalau tidak diampuni oleh Allah walaupun dosa kecil akan menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka. Meskipun dosa besar yang kita lakukan tapi diampuni oleh Allah, maka surga yang kita tempati. Maka dari itu kita jangan sampai meremehkan dosa kecil walaupun kecil, karena meremehkan dosa kecil itu bisa mengakibatkan dosa yang besar, bisa mengakibatkan pada murtad. Tidak ada orang yang murtad gara-gara melakukan dosa, tapi bisa murtad gara-gara meremehkan perbuatan dosa.
Wallahu a'lam.